mundur. Tolong semuanya, saya mundur. Tolong mundur dikit. Ya. Jauh lah. Permisi Bu. Nah, karena pelaku mendatangi motor dan mengambil motor lalu menuju pulang. Taruh parang lu, foto. Ya oke, sip, sudah. Ya, sudah. Mobil tadi. Ya, selokan situ aja lah. Udah, ke sana. Mobil, ya. Sana. Ini suasana prarekonstruksi kasus pembunuhan Pak Sutri di Jalan Kamboja, Kota Palangkaraya. Beberapa adegan diperagakan oleh tersangka. Suasana persiapan prarekonstruksi dari aparat kepolisian telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan pasangan suami istri di Jalan Kamboja, Kota Palangkaraya. Di rumah. Parang apa mandau? Apa ya? Parang apa mandau? Parang tanpa gagang. Berarti teman akrabnya Pak ya? Buka dulu. Ya. Teman akrab ya? Nama Ahmad Yendi melakukan pengakuan dari pelaku 8 kali tebasan, kemudian bergeser ke kamar korban perempuan, melakukan tebasan berkali-kali sampai yang perempuan meninggal karena mendengar suara di kamar korban laki-laki masih hidup, kembali lagi ke tempat korban laki-laki. Di sana melakukan tebasan lagi, disitulah dari saksi mendengar ada suara gaduh. Berteriak, kemudian keluar dan melarikan diri. Setelah dari situ, karena tidak bisa mengejar saksi ini, korban kemudian memakai baju lagi, jalan pulang, sembari jalan pulang, alat yang digunakan ini dibuang di parit di daerah Setaji. Nah, dari sana kemudian yang bersangkutan pulang, mandi, kemudian istirahat. Itu kronologi singkat kejadiannya, dan ini sudah berhasil kita amankan seluruh tersangka, kemudian juga barang bukti juga sudah kita amankan. Yang kita jerat, kita persangkakan untuk tersangka ini pasal 340 pembunuhan berencana. Jadi pasal utamanya 340, kita yuntukan 338 dan 351 ayat 3. Ancam 3 September 2022 berhasil kita ungkap kemarin tanggal 8 Oktober 2022. Puji syukur alhamdulillah berkat doa dari seluruh masyarakat dan dukungan dari semua pihak, kasus ini bisa kita ungkap sesuai dengan petunjuk pimpinan menggunakan crime scientific investigation. Jadi berdasarkan profiling, kemudian alat-alat bukti kita dalami, kita berhasil mendapatkan informasi dan berdasarkan alat bukti yang ada, kita amankan pelaku di rumahnya. Kemarin pagi, setelah itu kita laksanakan interogasi, kemudian kita cari alat bukti utama
alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan berencana tersebut. Alhamdulillah parang sudah berhasil kita temukan di Parit. Kemarin seluruh rekan-rekan anggota, baik dari Subdit Jatanras di Krimum Polda Kalteng, kemudian juga Jatanras dari Polresta Palangkaraya dan juga dari Resmob Polsek Pahandut, dibantu juga rekan-rekan dari IRP mencari barang bukti tersebut dan bisa diketemukan parang yang digunakan pelaku untuk melakukan pembunuhan. Jadi untuk kronologis singkatnya, seperti yang disampaikan Bapak Kabid Humas, ini karena dendam. Yang pertama janji-janji masalah kerjaan tidak diberikan juga, padahal ini korban dengan pelaku ini sudah cukup lama kenal, sejak 2016 sampai kemarin. Kemudian yang kedua, korban baik suami maupun istri ini sering membuli pelaku, dipanggil negro tersebut, kemudian sakit hati ini pelakunya. Dan terakhir 2 handphone pelaku ini digadaikan oleh korban. Sampai sekarang uangnya tidak diklasifikasikan. Nah, dasar dari situ akhirnya muncul dendam, kemudian menyiapkan rencana pembunuhan dari rumahnya di Jalan Strawberry sekitar jam 22.00. Yang bersangkutan ini memang sudah ada rencana menyiapkan alatnya. Kemudian untuk memberanikan diri, yang bersangkutan minum obat batuk itu 10 butir dicampur dengan alkohol, kemudian juga ditambah kuku bima, diminum, kemudian baru. Selamat siang, selamat sejahtera semuanya. Yang terhormat Pak Kapolresta Palangkaraya, rekan-rekan media sekalian, saya ucapkan terima kasih. Hari ini hari Minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2022, kita melakukan rilis yang berkaitan dengan terungkapnya kasus pembunuhan yang direncanakan, ya, yang terjadi di Jalan Cempaka nomor 1A, Kelurahan Langke, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya. Pada hari Jumat, tanggal 23 September tahun 2022 sekitar jam 23.00. Jadi tersangka sudah ditangkap dan diamankan beserta barang buktinya. Tersangka berinisial F, ya, 1 orang. Kemudian motif daripada tindakan pembunuhan ini adalah yang pertama berkaitan dengan masalah janji-janji yang bersangkutan akan dipekerjakan. Kemudian yang kedua adalah karena sering dibully, dan yang ketiga handphone milik pelaku yang digadaikan yang uangnya tidak pernah dikembalikan. Jadi berdasarkan dari situ tersangka dendam dan merencanakan perbuatan pembunuhan ini. Nanti untuk lengkapnya Pak Kapolresta yang akan menjelaskan bagaimana proses kronologis. Satu orang aja. Gagang ini kan ada gagang. Bahia. Ya. Bahia, Bang. Udah sayang lagi. Ada lagi. Itu saksi harus hukuman mati juga. Ini dari keluarga, Bang, ya? Iya, dari bapaknya ini adalah ya. Untung dia coba pikir buka ke jauh dulu. Sia mengopi, makan, minum mungkin di situ juga. Apakah pikirnya tuh? Bu, berarti kenal lah Bu sama yang ini Bu? Tidak, aku nggak kenal, cuma adik saya aja, saya dari Surabaya. Oh, siap. Bu, dengan terungkapnya kasus ini bagaimana pendapat dari keluarga Bu? Ya bersyukur, tapi pelakunya harus hukuman mati, 340. itu saudara kandung Bu ya? Iya, adik saya yang laki-laki itu.
anaknya sendiri. Ini anaknya nih. Maju saya sini, Mbak. Jaga jarak. Jangan Bu. Ini jangan. Ada di belakang aja. Mbak. Diam dulu, Mbak. Mungkin tanggapannya dengan berhasil kepolisian mengungkap Gini loh, keponakan bagaimana, saya Bu? itu. Bagaimana, Mbak? Tanggapannya bagaimana, Mbak? Harapannya. Ya. Harapannya semoga pelaku setimpal mati kalau bisa. Tidak ada ampun, tidak ampun pokoknya. Mbak kenal dengan pelaku ini, Mbak? Kenal, Kenal siapa dia? utuh namanya. Temannya Bapak apa gimana? Temannya Bapak ya? Memang sering ke rumah. Sering ke rumah. CS Oh, akrab gitu ya, Mbak ya? Oh, Mbak pernah lah dulu dia berkelahi atau Enggak apa? pernah ada, cuma sering diajak bercanda aja. guyon aja. Enggak ada. Enggak ada. Dia ke rumah juga, sorenya masih ke rumah kok. Harapannya bagaimana, Mbak? harapannya gimana? Ya, harapannya ya hukuman mati aja dia itu. Harus hukuman mati. Sekaligus mati adik saya tuh, dua itu. Kata-kata bebas Oke. itu kan biasa. Mbak, Hukum mati, Bu ya. Iya. Mbak almarhum memang pernah nggak mengeluarkan kata-kata rencana dia kasar bawa kepada pisau sudah dari rumah kepada sana. pelaku ini, Pak? Ya namanya guyon kan. Oh, Pak. guyon. Kita cuma nggak tahu hati orang. Ya udah bungun. Oke, Mbak setelah pembunuhan dia ada nggak bertemu dengan keluarga, Mbak? Nggak ada. Oh. Hilang sama sekali. Oke. Enggak ada kabar sama sekali. Enggak ada. Ada, cuma dia Sempat mencurigai nggak, Mbak? Sempat dicurigain, cuman Ya, oke. Mbak namanya siapa, Mbak? Siapa namanya, Mbak? Namanya siapa? utuh atau Fajri. Nggak ada nama, Mbak? Nama pria. Itu genit Desi. panggilannya. Desi. Yang ini mundur, yang ini agak mundur. Bon. Jalan ke 6. Apa masih naik motor? Naik dulu ya. Dah, adegan ketujuh setelah mengambil barang pelaku berjalan melewati samping rumah korban. Sampai depan pintu, pelaku mencoba mendorong pintu. Langsung tendang nggak?